Semen Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim wal ulama, para hujaj, para tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, adik-adik sekalian, wabil khusus Ketua DKM, Dewan Penasehat Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sidang sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tidak bosan-bosannya, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sering saya sampaikan dalam pemahaman ketauhidan kepada Allah bahwa yang kita sembah itu adalah zatnya Allah. Jadi kita tidak menuhankan asma, tapi yang pokok kita tuhankan adalah zatnya Allah. Meskipun asma itu adalah penyempatan nama untuk zatnya Allah, maka kadang-terkadang ada salah pemahaman ketika orang ditanya, siapa Tuhanmu? Tuhan saya ada Allah. No, Tuhan saya no, bukan. Tuhan kita itu bukan itu. Tuhan kita adalah zat yang salah satu namanya itu Allah. Karena ada nama-nama lain yang dimiliki oleh zatnya Allah yang kita kenal dengan istilah Asmaul Husna. Kenapa ini perlu disampaikan jamaah sekalian? Kaitannya pada pagi hari ini kita mengambil tema jihad, Pak. Tadinya saya ngajuin tema, Pak, membangkitkan ruhul jihad. Jangan serem katanya. Padahal pembahasannya bukan itu. Bukan dor bukan. Jadi kaitannya pembahasan kita pagi hari ini adalah berkaitan dengan Lailatul Qadar. Moga-moga nanti sedikit menambah atau yang sudah paham mengingatkan kita kembali tentang seputar daripada Lailatul Qadar dan arti daripada kemenangan. Karena kita sudah menuju kepada detik-detik kemenangan, yang mana sebenarnya kemenangan itu sendiri tidak harus diraih ketika 1 Syawal, akan tetapi di bulan Ramadan pun sebenarnya kita bisa merasakan kemenangan-kemenangan. Moga-moga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur zahiran wa batinan, sehingga limpahan daripada karunia nikmat zahir batinnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada pada kita, keluarga kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan karibaan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Sambil mendengarkan daripada pengajian ini, moga-moga hati Bapak Ibu sekalian bisa sambil zikir sehingga memperoleh keutamaan pahala. Barang siapa yang sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai nanti waktu isyraq sholat 2 rakaat, maka memperoleh pahala daripada haji dan umroh taman
tammatan kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taman, sempurna dan sempurna. Masyaallah hadirin wa zumratul mu'minin, sidang salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada topik pembahasan kita tentang Lailatul Qadar. Ada dua istilah di sini yang kadang-kadang orang agak bingung. Satu namanya Lailatul Qadar, dan yang kedua namanya Nuzulul Quran. Sebelumnya kita kembali kepada apa sih yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, Lailatun, yang kedua Al-Qadar. Kalau kita artikan secara tekstual, Lailah itu artinya apa? Malam. Al-Qadar, kekuasaan. Lailatul Qadar artinya malam kekuasaan. Kenapa dikatakan malam kekuasaan? Ada hal-hal yang terjadi pada malam Lailatul Qadar ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kuasanya yang luar biasa. Sehingga sampai kejadian ini diabadikan di dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Sehingga ada sebagian mufassir yang mendefinisikan bahwa yang dinamakan dengan Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Qur'an. Kemudian juga kita kenal ada istilah Nuzulul Quran. Kalau Lailatul Qadar, menurut sinyalemen dari beberapa sabda Nabi Muhammad SAW, yang kuat terjadinya adalah di 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, mulai tadi malam. Saya nggak tahu tadi malam kita kebanyakan Lailatul Qadar apa Lailatul tidur ya, Lailatul molor Pak, nggak tahu. Tetapi lebih kuat lagi, suruh dicari sama Nabi adalah hari-hari ganjil atau malam-malam ganjil. Sedangkan juga ada pemahaman yang namanya Nuzulul Quran. Apa artinya Nuzulul Quran? Turunnya Al-Quran. Dan itu sering diperingati oleh umat Islam. Nuzulul Quran terjadinya pada malam 17 Ramadan. Kalau begitu berarti turunnya Al-Quran 17 Ramadan, apa 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan kira-kira? Semuanya benar. Semuanya benar. Menurut sebuah riwayat yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya diterangkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, satu Al-Qur'an penuh 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Pernah naik ke langit apa belum Pak? Belum. Ngimpi juga belum? Belum. Alhamdulillah. Kepengen naik ke langit? Pengen. Ada syaratnya. Syaratnya 2. Pertama meninggal, yang kedua meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah nyampe langit nanti. Tapi jangan dulu-dulu lah, lebaran masih jauh. Jadi diturunkannya Al-Quran, satu Al-Quran penuh pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, dari sekali lagi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, itu yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Dan itu terjadinya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menakdirkan tentang Lailatul Qadar. Adapun peristiwa ketika Al-Qur'an diturunkan secara bertahap dari Baitul Izzah, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berumur 41 tahun, sudah berumur sekitar 41 tahun, ketika beliau sedang berhalwatnya di Gua Hira, turunlah surat
Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu terjadinya pada malam 17 Ramadan. Jadi jangan bingung, antara Lailatul Qadar dan nuzulul Quran itu sama-sama turunnya Al-Quran. Tetapi yang satu adalah turun ketika prosesnya masih di langit, yang satu adalah diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril dari langit pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro. Pemahaman pertama. Meskipun nanti seumpamanya ada ulama yang memahami secara lain, tapi kita ambil secara umum. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya adalah apa sih keutamaan daripada Lailatul Qadar, sehingga kok orang berbondong-bondong berusaha untuk menghidupkan malam dengan berbagai macam ibadah. Yang pertama, keutamaan daripada malam Lailatul Qadar, karena kita masih berharap ini 9 malam masih ada ke depan, sehingga menjadi motivasi kita untuk bisa mengalaminya. Yang pertama, Lailatul Qadar keutamanya adalah di mana malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Keutamaan yang pertama pada malam itu, sekali lagi Lailatul Qadar itu adalah malam Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Yang kedua dikatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah termasuk malam yang paling utama. Sehingga dikatakan, sering dibaca ini oleh para imam, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Dan kalau dikaji itu keutamaannya, kaitannya terutama adalah dengan kualitas dan menyangkut aspek kuantitas ibadah seseorang. Yang mana kalau orang beribadah pada malam Lailatul Qadar, itu seperti ibadah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, terutama pada waktu zamannya Nabi Samson apa ya Pak? Nabi Samson dulu kita kenal, bahasa kita sekarang, yang mana dia seorang nabi yang bisa beribadah dengan ratusan bahkan ribuan rakaat tiap malam. Tetapi ketika umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia bisa beribadah tepat daripada malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya nilainya sama seperti orang yang beribadah 1000 bulan. Maka suruh dicari, karena umur kita boro-boro sampai 1000, sampai 100 juga susah, 60 juga sudah tik-tik, pikun dan sebagainya. Maka Masya Allah, Lailatul Qadar ini minimal seumur hidup sekali atau bisa setiap tahun mengalami adalah merupakan keutamaan atau merupakan keuntungan yang luar biasa. Jadi malam yang paling dimuliakan oleh Allah, salah satu malam yang paling dimuliakan oleh Allah, sehingga anjurannya bagi orang-orang yang beriman adalah dengan mengisinya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang menarik Bapak-bapak sekalian, di akhir daripada bulan Ramadan ini ada sebagian masjid semakin hangat, suasananya semakin hangat menjelang daripada Idul Fitri. Di samping alhamdulillah kita sekarang tahun ini juga masih terkena satu nikmat yang luar biasa, tidak boleh mudik kampung. Ini satu kesempatan untuk memperbanyak kualitas ibadah. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan, di pojok-pojok ini banyak orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan hal itu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ada satu sisi banyak juga daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjalankan tafakur, yang menjalankan i'tikaf dan lain sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan kita, keuntungan daripada terutama para hadirin sekalian, ini sudah ada tempat, ini masjid, silakan dimanfaatkan. Bagi yang nggak sempat di masjid, perbanyak tafakur, perbanyak ibadah di rumah masing-masing dengan berkholwat. Ketika Nabi Muhammad SAW pun pada bulan daripada setiap bulan Ramadan selalu bertadarus
dengan partnernya yang sangat setia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, maka Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan hal yang meskipun tidak persis serupa. Semoga diberikan istiqomah, amin. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kenapa malam Lailatul Qadar itu dikatakan sebagai malam yang mempunyai keutamaan yang besar? Dikarenakan pada malam itu tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu turun para malaikat. Untung kita nggak ngelihat malaikat. Coba kalau kita diberikan kasyaf oleh Allah, ngelihat malaikat terutama pada malam Lailatul Qadar, ribuan bahkan mungkin jutaan bahkan mungkin miliaran para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah nunggu Lailatul Qadar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi malaikatun sayyaratun." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya malaikat, yang malaikat itu kegiatannya jalan-jalan muter-muter, hadir ke majelis-majelis zikir, hadir ke majelis-majelis taklim, yang dimana nanti malaikat itu lapor sama Allah, dari mana itu, dari majelis dari Masjid Al-Ittihad, siapa yang sholat berjamaah jumlahnya berapa, mereka minta apa, mereka minta ampunan, diampuni dosanya oleh Allah. Maka insya Allah ketika orang masuk ke suatu halaqah, ke suatu tempat masjid, majlis, di situ berisi minta ampunan kepada Allah, insya Allah tidak keluar dari itu tempat terkecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Moga-moga yang hadir di sini semua dosanya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan juga turun pada malam itu malaikat Jibril, ya. Turun pada malam itu adalah malaikat Jibril, tanazzalul malaikati warruh biidzni rabbihim min kulli amr, sehingga masuk pada keutamaan yang keempat, yaitu adalah pada malam itu adalah merupakan malam penentuan, ya. Malam penentuan ketika Allah Subhanahu wa taala lewat para malaikatnya mencatat setiap takdir manusia selama 1 tahun ke depan. Jadi kalau malam Lailatul Qadar dalam kondisi tidak menghidupkan, itu cukup rugi. Minimal insya Allah, kalaupun malam itu tidak bisa melek semalam penuh, minimal dengan menjaga sholat isya dan sholat taraweh berjamaah, itu sudah termasuk daripada menghidupkan Lailatul Qadar. Terlebih apabila bisa semalam penuh ibadah, ataupun tidak, sepertiga malam yang terakhir bangun untuk menjalankan daripada qiyamul lail, menjalankan ibadah, kemudian sampai subuh dia sedang bertaqarrub ilallah, maka akan memperoleh itu. Jadi di sini sedikit gambaran supaya memotivasi kita, karena waktunya masih 9 hari ke depan, moga-moga memang belum terjadi. Kemudian keutamaan yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa taala lewat sabda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengampuni orang-orang yang menjalankan sholat pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengampuni orang-orang yang menjalankan ibadah, terutama ibadah sholat pada waktu malam Lailatul Qadar. Dan keuntungan yang terakhir, meskipun banyak tapi kita sebutkan 6 saja, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu sekali lagi keuntungannya adalah dalam kualitas, ya, dalam kuantitas daripada ibadah lebih diutamakan daripada malam-malam yang lain. Bahkan dikatakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Pertanyaannya adalah, bapak-bapak sekalian dimuliakan oleh Allah, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kapan sih terjadinya Lailatul Qadar? Banyak sekali hadis-hadis yang memuat tentang kapan terjadinya daripada Lailatul Qadar, sehingga ini menjadi satu gambaran kita untuk bukan berburu, untuk berusaha memperolehnya. Salah satu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'arrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berarti ini hadis sahih, carilah Lailatul Qadar, harrau Lailatul Qadri, carilah daripada Lailatul Qadar fil ashri, pada malam yang ke-10 al-awakhiri, yang akhir,
min Ramadhana, daripada bulan Ramadan. Rasulullah menyuruh kita untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dalam hadis lain, sama-sama riwayat Imam Bukhari, ta'arrau Lailatul Qadri fil witri minal ashri. Carilah, kata Rasulullah, Lailatul Qadar di malam ganjil, di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Disuruh untuk mencari yang bulan-bulan malam-malam yang ganjil di bulan Ramadan. Jadi ada kemungkinan malam genap di akhir bulan Ramadan, ada kemungkinan juga di hari-hari yang ganjil daripada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh untuk mencari di malam yang ke-27. Kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iltamisuha fil ashril awakhiri, yakni Lailatul Qadri, fa in dha'afa ahadukum aw ajasa fala yukhlabanna ala sabngil bawaqi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasanya carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika ditimpa keletihan, capaian ataupun tidak mampu karena kesibukan dan sebagainya, maka janganlah ia dikalahkan pada malam yang ke-7, malam 27 masuknya, daripada malam yang tersisa di bulan Ramadan. Ini hadis ini menerangkan tentang keutamaan mencari di malam yang ke-27. Emang ada tandanya Lailatul Qadar? Ada Pak, ada tandanya nanti. Gimana sih tanda daripada malam Lailatul Qadar? Terus juga Nabi memberikan satu gambaran, iltamisuha fil ashril awakhiri min Ramadhana Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa wa sabi'atin tabqa wa fi khamsatin tabqa wa khamisatin tabqa. Jadi Rasulullah katakan juga, carilah Lailatul Qadar. Ini sama hadisnya riwayat Bukhari. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Pada malam apa? Fi tasi'atin, pada malam yang ke-29. Fi sabi'atin, di malam yang ke-27 ya. Fi khamisatin, di malam yang ke-5, maksudnya 25. Malam 25, malam 27 dan malam 29. Ini kemungkinan besar terjadinya atau turunnya daripada Lailatul Qadar. Jadi masih ada kesempatan Pak. Nanti malam juga termasuk malam ke-21. Ada, jadi kasih ya support khusus, motivasi khusus ke diri kita untuk menghidupkan daripada malam-malam 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Dan terutama tentunya adalah di sini bahwasanya kaitannya dengan ibadah. Sekali lagi kaitannya dengan ibadah. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat ibadah seseorang hanya dilihat dari casing semata. Artinya begini, orang baca Quran itu dapat pahala. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah menjaga hati itu sendiri ketika Al-Quran merupakan daripada afdhalul dzikri qiraatul Quran, utamanya di dzikir adalah bacaan Quran, hati juga terpaut keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambil kita beribadah lahiriah, menyeimbangkan ibadah yang bersifat batiniyah. Allah lebih mencintai ibadah yang sedikit tapi ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Dan Allah lebih mencintai ibadah yang banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Ya pasti lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Dan yang tahu ikhlas apa enggaknya itu cuma 2 kalau secara batiniah. Meskipun terkadang diekspresikan, terkadang diekspresikan, wah bahwa dia tidak ikhlas. Yang tahu ikhlas itu pertama siapa? Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Yang kedua diri kita. Yang kedua adalah diri kita sendiri.
Apakah ketika ibadah hati kita masih terpaut dengan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati? Karena kalau ibadah masih terpaut di dalam hati penyakit-penyakit, itu pun akan mengurangi, bahkan ternilai bahwasanya ibadah kita tidak berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda daripada Lailatul Qadar itu? Ternyata Lailatul Qadar itu memiliki tanda. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lailatul Qadri lailatun samhatun tolaqatun laharatan wala baridatan, ya, tusbihu samsu sobihatuha dha'ifatun hamra." Yang artinya Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kelembutan, ya, malamnya tenang. Kalau bahasa kita itu malamnya tenang. Juga malam Lailatul Qadar itu juga adalah malam yang tolaqatun, cerah. Cerah. Jadi kemungkinan Lailatul Qadar itu terjadi kondisi alamnya itu cerah. Biasanya rembulan bersinar terang, tidak ada awan-awan, apalagi hujan geledek, itu enggak ada. Laharrotan wala baridatan, tidak terlalu panas, malam itu tidak terlalu panas, wala baridatan, dan juga tidak terlalu dingin. Jadi udaranya sejuk. Ya, tapi kalau udara sejuk ngumpet di rumah, kipasnya mati, AC-nya mati, tetap panas ya Pak. Ya, kobios ya Pak. Jadi tolak ukurnya jangan di dalam rumah, suasana yang normal. Karena kalau di dalam rumah kepenginnya pasti tidur melulu. Karena Nabi Muhammad SAW di 10 malam yang terakhir sampai ninggalin istrinya, ditinggal biasa. Jadi tidak tidur bareng melulu sama istrinya. 10 malam terakhir malah kejar paket selanjutnya, ya repot kalau begitu. Banyakin kholwah, menyepi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusbihu syamsu sobihatuha, bahwasanya pada pagi harinya matahari bersinar agak lemah, agak redup matahari itu. Jadi tidak mencorong pada pagi hari. Ketika malam terjadi Lailatul Qadar, pagi harinya matahari bersinar tetapi tidak terlalu kencang, tidak terlalu cerah-cerah panas banget sinar mataharinya. Dha'ifatun hamra'a, dan nampak kemerah-merahan. Ini sedikit tanda-tanda secara fisik terjadinya daripada Lailatul Qadar. Dan jangan dibayangkan bahwa Lailatul Qadar itu kemudian ini Lailatul Qadar lagi datang, enggak. Lailatul Qadar itu suasana malam, ketika malam di mana malam hari itu Allah turunkan rahmat yang luar biasa. Bahkan sampai para malaikat dari langit itu turun ke muka bumi, jumlahnya amat sangat banyak, termasuk tanazzalul malaikatu warruh, termasuk malaikat ruh. Sebagian mufassir mengatakan malaikat ruh ini adalah malaikat Jibril. Memberikan apa? Memberikan doa ampunan bagi orang-orang yang minta ampun, menurunkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menghidupkannya. Jadi nggak usah neko-neko, perbanyak doa, silakan doa-doa yang baik. Kalau bisa ini mumpung bulan di mana bulan yang waktunya banyak waktu mustajabah, perbanyak doa keselamatan. Bukan hanya keselamatan diri, bukan hanya keselamatan keluarga, juga keselamatan umatnya, dan terutama adalah keselamatan juga bagi negara. Keselamatan bagi negara. Meskipun ada perbedaan, ada ketidaksukaan kepada pihak-pihak, ada rakyat nggak suka sama pemimpin, ada pemimpin nggak suka sama rakyat. Ini waktunya saling mendoakan agar masing-masing kita semuanya memperoleh limpahan maghfirah, memperoleh limpahan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ini sampai terjadi, ada makhluk yang paling benci, Pak. Siapa makhluk yang paling benci? Iblis. Makanya iblis ini sering saya sampaikan sebuah hadis yang menerangkan tentang dialog iblis dengan anak buahnya pada malam dari malam Idul Fitri. Ini iblis ngambek, teriak-teriak.
Iblis ngambek teriak-teriak. Ini hadisnya sering saya sampaikan ini. Ketika ditanya sama anak buahnya, kenapa bos? Ini saya lagi kesel. Kenapa kesel? Ini malam hari ini, malam Idul Fitri, umat Muhammad diampuni dosa-dosanya sama Allah. Gimana nggak diampuni? Sebulan full puasa, sebulan full daripada melakukan qoma Ramadan dengan menjalankan daripada sholat tarawih. Jaminan dengan hadis sahih sudah jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadana, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya. Plus lagi amalnya sudah tidak lagi mu'allaqun bainas sama wal ard. Amalnya sudah tidak lagi tergantung antara langit dan bumi, karena di dalamnya sudah dibayarkan zakat fitrah. Sudah dibayarkan zakat fitrah. Sholatnya diterima apa enggak? Enggak tahu. Zakat yang lain dibayar apa kagak? Pertanyaannya. Karena kalau kita lihat dari tahun ke tahun, yang paling ramai itu zakat fitrah. Zakat malnya kurang ramai. Yang berminat itu bayar zakat fitrah. Zakat malnya kurang berminat. Ya mungkin ada yang begini, alhamdulillah saya zakat di luar tiap bulan, zakat profesi, alhamdulillah. Saya zakat malnya di tempat lain, alhamdulillah. Tapi yang jelas ada satu potensi yang luar biasa di tengah-tengah umat. Ya, kenapa terjadi seolah-olah jurang pemisah antara yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang miskin makin menderita, yang kaya makin takasur. Itu karena mungkin salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya perintah itu selalu berdampingan. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat dan bayarkan zakat. Itu di bagian zakatnya ini agak kurang. Sholat semangat, zakatnya enggak. Yang tahu zakatnya sudah wajib apa enggak, kan sekali lagi para orang-orang yang kewajiban membayarkan zakat, terutama kaitannya adalah dengan zakatul mal, zakat harta benda. Tapi alhamdulillah masih banyak yang tersadar. Saya punya simpanan, kemudian simpanannya sudah setahun, maka wajib dikeluarkan umpamanya simpanan itu berupa emas, zakat emasnya. Kemudian juga banyak yang mengikuti daripada ijtihad ulama-ulama kontemporer tentang wajibnya daripada zakat profesi sebagaimana dikiaskan dengan zakat para petani. Alhamdulillah. Ini satu hal yang luar biasa. Iblis nggak senang. Karena apa? Ini hakikatnya orang-orang yang memperoleh ampunan. Udah gitu di Idul Fitri, belum sampai Idul Fitri, kadang baru nyampe malam Idul Fitrinya udah saling memaafkan. Meskipun maafannya baru lewat chattingan karena mau ketemu susah. Tapi insya Allah dengan niat yang baik, meskipun chattingan lewat grup WA, lewat apa segala macam, itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah karena sudah saling menggugurkan antara satu dengan yang lain. Iblis tambah tidak senang. Kemudian apa yang harus saya lakukan, bos? Kata anak buah iblis dalam itu hadis kalau dalam bahasa kita. Aku kepengin malam ini juga, kalau bisa detik ini juga, kalau bisa. Pengennya iblis itu umat Muhammad yang baru memperoleh ampunan, yang baru memperoleh limpahan rahmat dari Allah, langsung diturunkan lagi murkanya Allah kepadanya. Baik, maka malam itu juga iblis bergentayangan anak buahnya mencari mangsa agar mulai juga detik itu pada malam Idul Fitri, juga pada siang harinya menggoda umat manusia, menggoda daripada Bani Adam untuk kembali bermaksiat kepada Allah. Sehingga ada ceritanya, orang bulan puasa rajin ibadahnya, di luar puasa baru Idul Fitri langsung berantem sama orang tuanya, langsung kumpul sama teman-temannya minum-minum, langsung kumpul di tempat-tempat yang wisata sama pacarnya, sama apanya. Rusak itu ibadah. Termasuk kita harus hati-hati. Jangan bangga, alhamdulillah sudah dapat 1 bulan, bahkan Lailatul Qadar insya Allah dapat, karena selama sebulan penuh malamnya begadang ibadah.
menjaga itu lebih berat daripada menciptakan. Menjaga amal, ketika amal itu akan bernilai kualitas dan kuantitasnya di hadapan Allah selama 1 tahun atau 11 tahun bulan ke depan, itu lebih berat tidak rusaknya, karena iblis tidak akan diam. Bani Adam bergelimang dengan kesolehan, bergelimang dengan rahmat, bergelimang dengan maghfirah, dan bergelimang dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut kita waspada. Meskipun sekali lagi ini motivasinya agar kita memperoleh Lailatul Qadar, tetapi lewat detik ini kita tetap harus berhati-hati. Yang kedua, daripada tanda Lailatul Qadar adalah malaikat menurunkan ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan. Orang-orang yang beriman pada malam Lailatul Qadar itu merasakan kenikmatan, Pak. Lailatul Qadar itu manusia merasakan kenikmatan, kelezatan. Kenikmatan yang nilainya adalah nilai ruhaniyah. Sehingga kadang-kadang orang mungkin begini, orang ngapain betah-betah amat di masjid baca Quran, orang ngapain begadang-begadang, dia tidak merasakan dzauq, tidak merasakan lazzatul ibadah, tidak merasakan daripada nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling nikmat seorang nikmat ibadah itu adalah ketika aspek ruhaniyahnya tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya adalah muraqabahnya. Dia bermuraqabah, DP kalau bahasa Jawanya, DP kepada Allah. Merasakan nikmat yang luar biasa. Curhatan dirinya, ya Allah dosa saya banyak, ampuni saya ya Allah. Ya Allah, saya hidup di dunia begini-begini. Silakan, asal selamat, tidak keluar konteks daripada, jangan malah ngeluh. Ya Allah, saya diciptakan jadi orang susah amat sih. Itu namanya bukan muraqabah, Pak. Ngeluh namanya. Ya Allah, udah dari dulu sampai hari ini kok apes banget hidupnya begini terus ya Allah. Nah, bukan begitu curhatannya. Malaikat menurunkan ketenangan atas izin Allah, sehingga orang-orang yang beriman merasakan lazzatul ibadah dan tidak dapat diperoleh pada hari-hari yang lain. Dan ada sebagian dulu para sahabat itu melihat tentang daripada ciri-ciri malam Lailatul Qadar lewat mimpi-mimpinya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, jangan menyepelekan mimpi. Kita sudah dikasih tahu sama Rasulullah, mimpi yang baik itu dari Allah, mimpi yang buruk dari setan. Kadang-kadang Allah memberikan isyarat kepada kita lewat mimpi. Kadang-kadang kita dikasih mimpi apa, bahkan mimpi itu terulang-ulang. Bahkan kadang-kadang ada pembelajaran yang bisa diperoleh lewat mimpi. Ada pembelajaran yang bisa diperoleh lewat mimpi. Tetapi sekali lagi, tolak ukurnya, barometernya itu tetap adalah dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mutlak harus percaya mimpi, tetapi terkadang sekali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang belum kasyaf, belum kasyaf itu lewat isyarat mimpi. Kalau Nabi kan udah kasyaf. Nabi langsung dibukakan kasyaf sama Allah. Bukan hanya ngelihat istilahnya yang ada di sekitarnya, ngelihat ini di kuburan ada orang disiksa, dikasih tahu sama Allah, ada orang disiksa. Bahkan menjelang kiamat Nabi dikasih tahu, sehingga sampai Nabi mengeluarkan statement, sayati zamanun ala ummati. Statement Nabi, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa, suatu zaman atas umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha, di mana nanti pada zaman itu umatku akan lari daripada ulama dan para ahli fikih. Kenyataannya betul. Banyak sekali sekarang orang itu yang tidak lagi respect kepada yang namanya ulama dan juga tidak respect kepada ahli fikih. Sehingga pada males belajar tentang agama, apalagi yang kaitannya dengan ilmu fikih. Dan saya pesen banget Bapak-Bapak sekalian, sangat-sangat bangga, saya sangat bahagia
dengan regenerasi yang sudah terjadi sebagian di masjid ini. Adanya anak-anak kita yang dulu kita kenal unyu-unyu, kecil, sekarang udah tampil jadi imam. Untuk latihan gak masalah, untuk latihan gak masalah, dimotivasi. Siapapun nanti yang mampu dan pantas silakan dimajukan biar anaknya karena kita perlu regenerasi, Pak. Kalau setiap bulan, setiap minggu muncul artis-artis pendatang baru, kenapa nggak berusaha diciptakan muncul pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin dalam sholat yang nanti mungkin dimotivasi. Satu, ilmu agama itu bukan hanya qiraah saja. Ilmu agama bukan hanya qiraah saja, tapi di situ ada tauhidnya, ada fiqihnya, ada akhlaknya dan lain sebagainya. Dan kita doakan semoga anak-anak kita yang tampil ataupun yang belum tampil dipahamkan oleh Allah, yufaqihu fiddin, dipahamkan masalah ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi dai-dai, menjadi mubaligh, bahkan menjadi ulama-ulama yang mumpuni. Karena sekarang kita cukup prihatin, Pak. Kita cukup prihatin. Ada istilah begini, sebenarnya ini perlu dikomben. Banyak muncul tokoh-tokoh, moga-moga kita tidak termasuk di dalamnya, yang ketika itu tampil tenar, terutama lewat media YouTube ataupun yang lainnya, tampil menyampaikan ilmu agama. Tetapi ketika yang disampaikan pembelajarannya tidak secara kafah, orang yang belajar sungguh-sungguh tersenyum. Kok yang disampaikan begitu? Contoh, menyampaikan itu, kalau kapasitas saya itu bukan dalam kapasitas mufti, bukan berfatwa, bukan. Saya hanya menyampaikan, membaca dan menukil. Dan terkadang membaca itu sendiri belum pas. Ini yang bahaya, orang baca tidak pas langsung berfatwa, itu yang bahaya. Sehingga banyak orang yang berfatwa mengambil, menukil dari kitab anu, ketika dilihat bacaan kitabnya aja ada salah, bacaan kitabnya ada salah, nahwu sorobnya salah, dari bacanya salah, memahaminya salah, yang keluar adalah fatwa-fatwa yang salah. Ini harus hati-hati. Maka saya dukung, saya berdoa moga-moga adik-adik kita, anak-anak kita yang sudah berani tampil dan ditampilkan ini akan menjadi generasi-generasi penerus. Karena makin ke depan yang namanya memegang, menyampaikan, berdakwah, mensyiarkan agama, ajaran agama Islam itu makin berat, Pak. Sehingga juga harus tanamkan, nah kamu kalau sudah tampil begini sudah ada mulai yang terpikul di pundakmu. Pundakmu apa? Kamu tergolong orang alim. Di sekitar kita ada orang-orang jahil, maka kewajibanmu adalah mengajak orang-orang tersebut agar juga sama-sama alim seperti dirimu. Meskipun tidak ada paksaan. Mereka mau ikut alhamdulillah, kalau nggak mau ikut didoakan moga-moga sama-sama dapat hidayah. Sudah terpikul. Tugas ulama itu berat. Tanggungannya di hadapan Allah juga berat. Jangan ngomong enak ya jadi ustadz, di mana-mana cuma ngomongin orang. Tanggungannya di hadapan Allah itu berat, Bapak-bapak. Kalau mau boleh milih, nggak usah jadi ulama. Resikonya berat. Apalagi di akhir zaman, musuhnya banyak. Siapa yang paling getol memusuhi daripada orang-orang yang menyampaikan ilmunya Allah? Orang-orang yang selalu mengatakan ini loh dari Allah, ini haram, ini halal, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini boleh, ini nggak boleh. Siapa yang paling memusuhinya? Iblis, setan. Nah, repotnya di akhir zaman, setan ini banyak temennya. Kalau setan nggak kelihatan masih mending, paling cuman bisik-bisikin doang. Tapi setan-setan yang kelihatan, Masya Allah, bermunculan, bahkan berani menghina langsung. Gimana? Nggak tersinggung, Pak? Muhammad Cabulullah tersinggung nggak, Pak?
Kalau ada orang bilang, siapa itu Nabi 25? Muhammad Cabulullah. Setan wujud manusia. Kalau ada umat Nabi Muhammad SAW nggak ngerasa miris hatinya, nggak sakit nabinya hina, kebangetan imannya. Tanyain itu imannya. Terang-terangan Muhammad Cabulullah. Nabi apa? Nabi apa? Nih Nabi yang ke-26. Masya Allah. Dan itu terang-terangan berarti apa? Sudah terang-terangan, nih gue berani, lu mau apa? Kita paling ya Allah. Kita bisanya kan sekarang apa? Ya Allah, moga-moga cepat mati tuh orang. Nyumpain doang kan? Nyumpain doang biasanya. Berapa? Sama aja kalau mau. Jangan nyanten. Karena itu setan. Doain saja. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'dad-din. Innaka ala kulli syai'in qadir. Udah doain aja itu. Makanya ya Allah. Dan makin ke depan Pak, makin ke depan makin berat. Karena Nabi pun ngasih tahu nanti kemunculan Dajjal. Siapa sih pendukung-pendukung Dajjal? Di samping pendukung-pendukung Dajjal adalah orang-orang dari golongan musyrikin, para dukun-dukun, juga pada orang-orang yang begini-begini nih. Makin berat. Berat siapa? Yang berat itu generasi kita Pak, generasi kita selanjutnya. Makanya regenerasi untuk kaum muslimin. Makanya kemarin saya bilang sama pengurus, saya mau ambil tema apa? Ruhul jihad. Jihad itu bukan saya ngajak perang, kagak. Ruhul jihad maksudnya satu, menanamkan kecintaan kepada diri kita bahwa kita itu punya beberapa musuh. Musuh pertama adalah jelas dari golongan setan. Baik setan aslinya setan golongan jin, dan setan golongan manusia. Musuh yang kedua, yang sebenarnya dianggap musuh bisa, nggak dianggap bisa, diri kita sendiri, yang dinamakan dengan hawa. Hawa ini yang akan mempengaruhi nafs kita. Nafs kita yang kembali kepada Allah adalah nafs mutmainnah. Hawa-hawa ini akan selalu mengkontaminasi diri kita agar nafs kita tidak lagi mutmainnah. Nah, hawa-hawa ini yang harus kita kenal. Siapa itu? Hawa nafsu amarah bisu, salah satunya lawamah dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang mereka itu akan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka saya senang banget kalau baca ayat itu. Oh, kita ini harus jadi nafs mutmainnah. Ruhul jihad. Jihad yang paling besar apa? Kata Nabi, raja'na min jihadil ashar illa jihadil akbar. Kita telah kembali daripada jihad yang kecil, kembali kepada jihad yang besar. Apa itu jihad yang lebih besar ya Nabi, ya Rasul? Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Nah itu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Dan juga kaitannya yang terakhir adalah arti daripada sebuah kemenangan di bulan Ramadan. Secara garis besar, meskipun kemenangan itu sendiri dapat dinilai dari 3 aspeknya. 3 aspek kemenangan di bulan Ramadan, bahkan nanti ya, kemenangan di Idul Fitri dapat dilihat dari beberapa macam hal. Yang pertama adalah kemenangan yang bersifat spiritual. Menang gak kita di bulan Ramadan ini spiritualnya sekarang? Apa masih terkantuk-kantuk, masih bayang-bayangin aja makanan keduniaan? Yang kedua adalah dalam aspek emosional. Masih enggak di bulan Ramadan kita ini gampang marah, di jalan nyumpati orang, neriakin orang dan lain sebagainya. Aspek emosionalnya menang apa enggak? Atau yang ketiga adalah aspek dalam kemenangan intelektual. Tambah enggak di bulan Ramadan kita itu tambah cerdas, tambah pengetahuan kita apa enggak? Kalau ketiga ini kita tidak bertambah, berarti kita belum menang. Tetapi intinya adalah sebuah kemenangan di bulan Ramadan adalah ketika seorang hamba Allah, moga-moga banget kita berharap, kita berdoa, kita di dalamnya adalah orang yang bisa memenangkan dirinya satu dari hawa nafsu. Yang kedua, semakin tumbuh daripada kecintaan kepada agamanya. Salah satu kecintaan kepada agamanya apabila ada
Tuhannya dihina, nabinya dihina, agamanya dihina. Meskipun tidak bisa berbuat apa-apa, minimal berdoa, ya Allah beri hidayah dia ya Allah. Kalau memang kau takdirkan tidak beri hidayah, Allah berikan hukuman yang setimpal ya Allah. Doakan itu. Dan juga terkait masalah emosional, terkait dengan masalah yang sifatnya spiritual, jangan lupa perbanyak doa, mendoakan pemimpin, mendoakan ulama, mendoakan umat, mendoakan ya keluarga, diri sendiri, apalagi itu perbanyak doa di waktu-waktu yang mustajabah. Dan pada kemenangan ending yang terakhir itu adalah ketika kemenangan nanti nyampe kepada Idul Fitri. Akan tetapi sekali lagi berhati-hati bahwa menjaga ya, itu lebih berat, memelihara lebih berat daripada ketika kita menciptakan sesuatu. Waspada makar daripada iblis beserta bala tentaranya yang ada di sekitar kita. Waspada akan gampang mudahnya menguap nilai-nilai pahala dari kebaikan-kebaikan yang kita jalankan kalau kita tidak bisa menjaga daripada panca indera, menjaga hati, menjaga sikap, dan ini tentunya tidak kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan lahir, kenikmatan batin, selamat, bahagia, sukses, kasih maksud dunia dan akhirat, menjadikan kita memperoleh ridho wal jannah wa'udzubika min sakhatikan nar, menjadikan kita putra-putri yang soleh dan solihah, menjadikan kita ilmu manfaat dan barokah, harta yang manfaat dan barokah, umur yang barokah, sehingga semuanya memperoleh husnul khotimah, ridho Allah fid dini wad dunya hatta akhirah, amin ya rabbal alamin, bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan fi ni'mati wa fi mazida. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين من آفات الدنيا والدين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وانصر إخواننا من المسلمين وانصر المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جند البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشر الأذى يا رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربنا علمنا الذي ينفعنا. ربنا فكنا وفك لنا وقربات لنا في ديننا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلوم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من السوء والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kurang lebih minta maaf. Apabila ada yang benar semata-mata hidayah dari Allah, apabila ada yang salah saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.